Pada suatu hari Yesus, ya ini bagus. Pada suatu hari Yesus sedang berjalan dan berdiri di depan danau Galilea yang disebut Danau Genesaret di Lukas 5 ayat yang pertama. Yesus berdiri melihat kepada orang banyak. Saat Yesus berdiri, orang banyak pun datang mendatangi Yesus dan mau mendengar apa firman Tuhan yang Yesus ajarkan. Ayat pertama, Lukas 5. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sementara orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ini adalah penampilan atau kemunculan Yesus di awal-awal sebelum Yesus melakukan banyak mujizat dalam pelayanannya selama 3 tahun. Setelah Yesus berpuasa di padang gurun 40 hari 40 malam. Lalu Yesus pergi ke Nazaret, ke kotanya, dan Yesus ditolak oleh orang sekampungnya, dan Yesus pergi ke Danau Galilea. Ada satu tujuan yang Yesus lakukan di sana. Ada satu maksud kenapa Yesus berdiri di danau itu. Nah, saya pagi ini mau menyampaikan kepada Bapak, Ibu, Saudara progres. Ya, progres. Katakan bersama saya, progres. Pertama, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Ini pasti ada maksud yang Yesus lakukan. Ingat tadi Yesus ditolak di Nazaret. Di kampung halamannya sendiri. Yesus ditolak oleh orang-orang sekampungnya. Dan kemudian Yesus berdiri di tepi danau. Dan ayat berikutnya, ayat kedua, setelah Yesus berdiri, orang banyak datang menghampiri dia untuk belajar firman Tuhan. Kemudian Yesus melihat ada 2 perahu berlabuh di tepi danau. Yang pertama Yesus berdiri. Kemudian Yesus melihat. Apa yang Yesus lihat? 2 perahu berlabuh di tepi danau. Kenapa perahu itu berlabuh di tepi danau? Karena nelayan-nelayannya yang memakai perahu itu sebelumnya sudah selesai memakai, sudah turun dan sedang membasuh jalannya. Yang kedua, Yesus melihat 2 perahu. Bapak, Ibu, Saudara, ada yang menarik di sini. Ketika Yesus berdiri, orang berdatangan untuk belajar firman Tuhan. Apakah Yesus tidak melihat orang-orang yang di sekitar ini yang sedang belajar mendengar firman Tuhan? Ya, Yesus melihat. Tapi di balik ini Yesus melihat lagi jauh. Atau arahnya saya kurang tahu di mana, tapi Yesus melihat lagi jauh. Ada perahu 2 di sana. Selain perahu 2 di sana, pasti yang Yesus lihat ada nelayan-nelayan yang sudah selesai dengan perahu itu dan sedang membasuh jala. Nah, yang menarik Bapak, Ibu, Saudara, nelayan-nelayan yang sedang membasuh jala ini tidak ada di dalam kumpulan orang yang sedang mendengar firman Tuhan ini. Karena mereka sedang membasuh jala. Nah, inilah yang biasa dilakukan oleh para nelayan setelah menjala ikan, mereka pulang ke daratan, lalu mereka gantung jalanya, lalu dibersihkan dari sisik-sisik atau dari terumbu-terumbu karang atau setiap karang-karang, kerang-kerang yang tidak bisa dijual, yang nyangkut-nyangkut di jalan itu dibersihkan. Mereka tidak ikut di dalam pengajaran yang Yesus lakukan. Sementara Yesus mengajar, dia melihat perahu itu dan nelayan-nelayan yang tidak ikut di situ. Ya, ada kontras di sini. Ada orang yang ikut belajar, ada orang yang nggak peduli, nggak mau tahu. Dia dalam keadaan depresi, Bapak, Ibu, Saudara. 2 perahu ini ada terdiri dari beberapa nelayan yang kelihatannya sedang frustrasi, yang kelihatannya sedang depresi, yang kelihatannya sedang putus asa. Mereka tidak bawa apa-apa pulang dari laut, dari danau Galilea. Mereka menjala ikan semalam-malaman, mereka tidak bawa pulang apa-apa. Mereka sedang membersihkan dalam keadaan sedih, capek, kesel, berduka, dalam keadaan frustrasi atau putus asa begitu kira-kira.
Tidak dapat apa-apa. Pulang. Bapak Ibu Saudara, menarik apa yang kemudian Yesus lakukan. Ayat ketiga. Ia, yaitu siapa di sini? Yesus. Yesus datangi perahu itu. Lalu apa yang dia lakukan? Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu. Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu. Dan perahu siapa itu, Bapak Ibu Saudara, yang Yesus naiki? Perahunya Simon. Perahunya Simon. Dan kemudian apa yang Yesus katakan kepada Simon? Yesus sudah naik ke atas perahu, ya. Lalu Yesus katakan kepada Simon, Simon, ayo keluarin perahu ini dari pantai ke tengah sedikit, ya, sehingga perahu itu bisa floating di atas danau. Kemudian, jadi mendorong sedikit, ya, untuk keluar dari daratan. Kemudian, lalu Yesus duduk di dalam perahu itu. Nah, perhatikan saudara, ada progres di sini. Pertama, Yesus berdiri, lalu Yesus melihat, lalu Yesus datangi, lalu Yesus masuk ke dalam perahu, dan Yesus duduk di dalam perahu. Saudara bisa perhatikan progresnya di sini. Yesus memilih perahu Simon yang berikutnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, waktu Yesus memilih perahu Simon, ya, ingat, berarti Simon ini salah satu nelayan tadi yang lagi bersihkan jala, ya kan? Salah satu nelayan yang sedang dalam keadaan putus asa ini. Salah satu nelayan yang sedang dalam keadaan marah, mungkin kesel. Semalam-malaman saya kerja keras, capek, nggak dapat apa-apa. Ini ada orang dari Nazaret datang ke sini, tukang kayu pula, bukan nelayan. Dia datang, dia naik ke dalam perahu, dan bilang, ayo dorong sedikit, siapa dia? Gitu. Mungkin Petrus, bisa nggak Simon Petrus bilang begitu? Bisa juga Simon Petrus bilang begitu. Siapa ini orang? Tiba-tiba masuk ke sini. Ya, dia pun nggak peduli tadi Yesus mengajar, kan dia lagi bersih-bersih. Ya, tapi Yesus datangi Simon. Dan Yesus memberikan instruksi, ayo mundur, maju sedikit. Apa yang Simon Petrus lakukan? Simon mengikuti apa yang Tuhan, apa yang Yesus perintahkan. Simon dorong sedikit, pakai ininya mungkin dayungnya agak ke tengah, lalu dikatakan Yesus mengajar di sana. Ya, Yesus duduk yang keempat dan mengajar. Ingat tadi pertama berdiri, lalu melihat, lalu dia datang dan naik ke dalam perahu, Yesus duduk, dan kemudian Yesus mengajar. Siapa yang Yesus ajar, Bapak Ibu Saudara? Orang-orang yang tadi, crowd tadi, dan berarti termasuk Simon dan kawan-kawan nelayan tadi yang tidak ikut tadi. Yesus ajak mereka, Yesus datangi mereka, ayo ikut. Lalu Yesus mengajar firman Tuhan kepada mereka. Bagaimana kalau respon Simon? Siapa sih ini orang? Saya nggak mau dengar lah. Saya lagi keadaan capek. Saya sudah capek, nggak tidur semalaman. Saya di laut. Aduh, udah nggak mau lah. Udah dengar. Saya sibuk dengan pekerjaan saya. Apakah Simon begitu? Saya yakin tidak. Simon duduk dan ikut mendengar apa yang Yesus ajarkan, Bapak Ibu Saudara. Simon ikut mendengar. Simon ada di situ. Simon tidak kemana-mana. Yang saya maksud Simon ini adalah Simon Petrus, yang kemudian Yesus beri nama dia Petrus. Nama sebelumnya adalah Simon. Ya, Bapak Ibu Saudara. Kira-kira anggaplah Simon itu di belakang dayung, ayo mundur sedikit. Dan Yesus terus mengajar. Dan saya yakin pasti Simon mendengar, karena dia yang dorong perahu itu. Dan dia ada di dalam perahu bersama dengan Yesus. Dia satu perahu dengan Yesus. Sampai poin ini, ada kemungkinan Simon mungkin juga, kalau Simon merasa, ini kan perahu gue ya, kok dia seenaknya aja pakai ya, kok dia main perintah-perintah aja, ya ini perahu kita, ya kenapa dia take over, ambil perahu ini, begitu.
Terus dia pakai pula untuk mengajar. Mungkin Simon udah hitung bilnya berapa. Dia pakai perahunya Simon, mungkin 1 jam sewanya berapa gitu kan. Kalau kita di Bali, saudara mau sewa kano 1 jam kan, berapa sewanya tuh? Ya, itu mungkin tapi Simon tidak hitung, Bapak Ibu Saudara. Billingnya nggak dihitung sama Simon. Ya, ini pakai, terus dilihat berapa pengunjungnya. Bisa nggak? Bisa. Kalau Simon hitung-hitungannya cermat ya, dia pedagang sejati, mungkin dia hitung gitu. Tapi Simon tidak lakukan itu. Simon ikut dengar apa yang Yesus ajarkan. Simon ikut duduk mendengarkan firman Tuhan di saat di dalam keadaan Simon depresi berat. Dalam keadaan Petrus frustrasi, dalam keadaan bangkrut tidak punya apa-apa, dalam keadaan usahanya tidak berjalan dan tidak sesuai rencana dan tidak ada hasil yang dia dapat dari usaha kerja kerasnya. Tapi Simon kali ini dia membuka hati. Dia mendengar apa yang Yesus katakan. Dia mendengar Yesus mengajar. Bukan Simon yang datang kepada Yesus, Bapak Ibu Saudara, dalam case ini. Yesus yang datang ke dalam perahu Simon. Yesus yang berinisiatif masuk ke dalam perahu Simon. Ayat 4. Setelah selesai mengajar. Jadi selesai nih, Yesus selesai khotbah. Apakah Simon tadi, ini Yesus billingnya ini ya, tolong nanti ditransfer ke rekening saya ya. Apa ya Simon begitu? Tidak. Simon tidak lakukan itu. Apakah Yesus sampai di situ saja? Belum selesai Yesus. Karena kemudian Yesus berkata kepada Simon, Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam. Jadi itu mungkin masih di tempat cetek di sini. Lalu Yesus katakan kepada Simon, oke, sekarang sudah selesai pengajarannya, sekarang bertolak lebih dalam, ke tempat yang dalam. Dan ini yang mengejutkan Petrus, yang mengejutkan Simon, tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Mungkin dalam hati kecil Simon ketawa dia. Tawa apa dia? Tukang kayu, anak tukang kayu dari Nasaret. Saya ini Simon, dari lahirnya di laut. Saya nenek moyang saya seorang pelaut. Ya ada lagunya dulu, nenek moyangku orang pelaut gitu. Saya ini sudah pelaut dari akar-akarnya, dari nenek moyang saya. Saya tahu persis Danau Galilea, di mana ada ikan, di mana nggak ada ikan, di mana angin dan jamnya jam berapa. Saya tahu persis Danau Galilea ini. Saya penguasa Danau Galilea ini. Bisa Simon bilang begitu? Bisa. Siapa Yesus ini? Dari Nazaret dia. Nggak ada urusan sama ikan, urusannya sama kayu setiap harinya dari kecil. Apakah Simon menolak perintah Yesus? Ketika dikatakan tebarkan jalamu, hampir Simon menolak. Ya, ini yang kelima, Yesus mengatakan, memberi perintah. Hampir Simon menolak. Simon mengatakan gini, Guru, sepanjang malam kami telah bekerja keras. Nah, garis bawahi kata-kata di situ. Sepanjang malam, berarti dia tidak tidur hari itu. Kami, berarti bukan hanya Simon, semua nelayan yang sedang frustrasi tadi, yang sedang menggantung jalannya, yang depresi dan putus asa, bekerja keras semalam-malaman tidak mendapat hasil apa-apa dari pekerjaan dia. Padahal mereka itu ahli. Mereka mungkin penguasa Danau Galilea. Mereka expert di bidangnya. Tapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. 1 ekor ikan pun tidak dikatakan. Tapi ini yang menarik. Ini yang menarik Bapak Ibu Saudara. Yang kita bisa belajar dari Simon. Dalam keadaan frustrasi. Seorang ahli ikan. Seorang native, asli orang situ. Orang Galilea. Orang Genesaret. Yang bekerja keras juga. Dan tidak dapat apa-apa. Tapi ketika Tuhan Yesus katakan bertolak
tebarkan lagi jala. Ya, secara logika, iya kan? Lah, tadi pagi baru kita dari situ, nggak dapat apa-apa. Ini ngaco kali ini, gitu. Tapi Petrus nggak bilang begitu. Lalu Petrus bilang, namun, karena engkau yang mengatakannya, karena perkataanmu ini, aku akan menebarkan jala. Karena engkau yang mengatakannya, aku akan menebarkan jala ini. Perhatikan di sini Bapak Ibu Saudara. Keyakinan Petrus semata-mata hanya bergantung kepada perkataan Yesus. Dia mengabaikan semua keahliannya, dia mengabaikan semua faktor alam dan cuaca dan semua faktor lain, itu tidak diperhitungkan lagi oleh Petrus. Petrus hanya pegang perkataan Yesus. Petrus hanya memegang perkataan Yesus. Karena engkau mengatakannya. Maka aku tebar jala ini. Dan hasilnya, lalu setelah mereka melakukannya, jadi hasilnya kemudian Petrus bertolak lebih dalam lagi. Waktu Yesus bertolak lebih dalam lagi, di dalam perahu itu masih ada Yesus di situ. Betul saudara? Masih ada Yesus di situ di dalam perahu. Dan bersama dengan Yesus, Petrus menolak lebih dalam lagi. Kemudian Yesus katakan, tebarkan jala sekarang. Lalu Petrus tebar jalannya. Dan apa hasilnya Bapak Ibu Saudara? Sejumlah besar ikan. Bukan sejumlah ikan besar ya. Sejumlah besar ikan ya. Ikannya mungkin kecil-kecil ya. Tapi banyak Bapak Ibu Saudara. Mereka menangkap sejumlah besar ikan yang barusan berapa jam sebelumnya nggak ada di situ. Tapi ketika Yesus ada di dalam perahu, ada ikan. Ketika Yesus ada di dalam perahu, ada ikan di situ. Bukankah ini Yesus yang melakukan mujizat ini? Amin Bapak Ibu Saudara. Dan karena ketaatan Petrus, karena engkau yang mengatakan, maka aku menebarkan jala ini sekali lagi. Dan yang menarik Bapak Ibu Saudara, ternyata sehingga jala mereka itu udah nggak kuat lagi saking banyaknya ikan, dan kemudian mulai koyak, hampir koyak jalanya ini. Lalu apa saudara? Simon panggil teman-temannya yang lain. Berkatnya bukan hanya Simon simpen sendiri, tapi Simon bagi kepada teman-teman yang lain. Ayo sini semua, ini ikannya terlalu banyak. Seperahu saya nggak bisa nampung sendiri. Ayo semua ke sini. Kita tuai sama-sama. Kita tangkap sama-sama. Dibagi berkatnya bersama-sama. Dipanggil teman-temannya, perahu yang lain, supaya mereka bisa membantunya untuk bersama-sama menangkap ikan ini. Dan mereka pun datang. Lalu kedua perahu itu mereka isi dengan ikan hingga perahunya hampir tenggelam. Belum tenggelam Bapak Ibu Saudara. Hampir tenggelam. Artinya ini menggambarkan betapa melimpahnya. Betapa banyaknya. Betapa hebatnya apa yang Yesus lakukan pada saat itu. Yang tidak ada ikan. Ketika Yesus ada di dalam perahu, ikannya melimpah. Katakan bersama saya, melimpah. Kurang semangat ngomongin. Katakan bersama saya, melimpah. Gitu. Tangannya juga melimpah. Iya. Amin, saudara. Saudara mau hidup berkelimpahan? Sedikit juga nih yang mau. Saudara mau hidup berkelimpahan? Amin. Mantap ini baru ya. Jadi kalau berkelimpahan itu bersama-sama saudara. Amin. Bersama-sama berkelimpahan. Ketika Yesus ada di dalam perahu, apa yang mustahil itu bisa terjadi. Amin saudara. Tuhan Yesus berdiri. Tuhan Yesus melihat. Dan Tuhan Yesus memilih saudara. Untuk apa saudara? Untuk melakukan mujizatnya di dalam hidup saudara. Pertanyaan sekarang, apakah saudara mau seperti Simon membuka hati, mengizinkan perahunya dipakai oleh Tuhan? Perahu apa?
perahu kehidupan saudara. Mengizinkan untuk Tuhan Yesus memerintah di perahu itu. Apakah saudara mau izinkan Yesus memerintah hidup saudara? Apakah saudara mengizinkan Yesus memilih saudara? Kalau saya perhatikan ya, dari dua perahu yang Yesus lihat, ya, Yesus pilih salah satu. Yesus pilih perahu Simon. Kenapa Yesus pilih perahu Simon? Memang Yesus mau pilih perahu Simon. Ya. Memang Yesus pilih Simon. Apakah yang lain cemburu sama Simon? Loh, kok cuma Simon yang dipilih, saya nggak dipilih. Gak usah khawatir, nanti Simon juga bagi-bagi kok, gitu kan? Simon akan bagi-bagi. Tuhan tahu siapa yang dia pilih. Ya. Yang lain gak usah iri, gak usah cemburu kepada Simon. Atau sebaliknya Simonnya, oh kenapa saya Tuhan? Kenapa kau nggak pilih itu perahunya Yohanes atau Yakobus, James? Kenapa Tuhan nggak pilih perahunya James, anak Zebedeus? Kenapa Tuhan nggak pilih yang lain perahunya? Kenapa Tuhan pilih saya? Yesus bilang, ya aku mau pilih kamu. Nanti juga dibagi-bagi juga, yang lain juga kebagian gitu. Bapak Ibu Saudara, Tuhan saat ini sedang berdiri di depan saudara. Tuhan sedang melihat perahu saudara. Dan Tuhan akan memilih saudara. Untuk dia masuk ke dalam perahu kehidupan saudara. Dan untuk dia memerintah dalam kehidupan saudara. Dan saya rindu saudara juga mengatakan ini. Seperti yang Simon katakan. Karena engkau mengatakannya. Biar itu juga perkataan dalam hati kita. Yesus Tuhanku. Karena engkau mengatakannya. I will. Saya akan melakukannya. Mari kita tundukkan kepala kita. Tuhan, Bapa di surga. Sebagaimana Simon merespon akan panggilan engkau ini. Sebagaimana Simon mengizinkan perahunya dipakai oleh engkau. Sebagaimana Simon duduk diam mendengarkan firman-Mu. Sebagaimana Simon mengizinkan melakukan perintah-perintah-Mu Tuhan Yesus. Sebagaimana Simon dipulihkan oleh engkau Tuhan dari frustrasi. Sebagaimana Simon surrender, menyerahkan sepenuhnya perahunya, hidupnya, semuanya, depresinya diserahkan sepenuhnya kepada engkau Tuhan. Dan Simon mengatakan, Guru, karena engkau yang mengatakannya, I will do it. Ini kami Tuhan. Kami juga mau seperti Simon yang mengatakan, Guru, Tuhan Yesus, karena engkau mengatakannya, I will do it. Kami akan melakukannya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menyerahkan sepenuhnya. Bila itu saudara dalam keadaan seperti nelayan-nelayan tadi, saudara seperti nelayan tadi yang frustrasi, yang kecewa, kesal, marah karena telah bekerja keras dan tidak mendapat hasil apa-apa. Mari lihat kepada Yesus. Izinkan Yesus masuk di dalam perahu saudara. Dan dia memerintah di dalam perahu saudara. Mari kita surrender. Surrender all things to Jesus. Surrender semua kemampuan kita, semua keahlian kita. Seperti Petrus surrender semuanya kepada Yesus. Tuhan, ini perahu kami. Silakan kau masuk dan naik di atas perahu, duduk, bertahta, memerintah di dalam perahu kehidupan kami. Ini perahu kami Tuhan. I surrender to you Lord. Pakai hidup kami, pakai kami Tuhan, untuk di mana engkau
mengajar firman Tuhan melalui perahu kehidupan kami. Jika itu saudara, jika itu perkataan iman saudara, saudara boleh taruh tanganmu di dadamu. Nyatakan ini sebagai pernyataan iman. Tuhan, ini perahu kami. Seperti Simon mengatakan, ini perahu saya. Silakan masuk, silakan duduk, silakan mengajar, silakan kau perintahkan sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, pakai perahu kehidupan kami ini untuk Kau duduk di dalamnya dan memerintah atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, kita tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita angkat tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa di surga dan Allah Putra Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus melimpah dalam kehidupanmu sepanjang umur hidupmu. Dan biarlah Kristus masuk di dalam perahu kehidupanmu, memerintah atas kehidupanmu, dan menjamin kehidupan yang berlimpah di dalam kehidupanmu. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, berkat senantiasa, persekutuan dengan Roh Kudus, mulai dari hari ini sampai Kristus datang kedua kalinya. Dan semua jemaat yang menerima berkat ini katakan bersama-sama, amin, amin, amin.